Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bahasan tentang turunan trigonometri. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah sifat-sifat turunan trigonometri. Ya, nah ini perlu kalian ketahui bahwa ini pada turunan fungsi aljabar B, C, D, E ini juga berlaku pada turunan fungsi trigonometri. Jadi sifat B, C, D, E ini berlaku pada turunan fungsi aljabar sekaligus fungsi trigonometri. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung akan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Ya, ini sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Sifat yang pertama yang saya akan bahas adalah ini. Kalau ada Y sama dengan Fx ditambah atau dikurangi Gx, maka Y aksennya sama dengan F aksen X ditambah atau dikurangi Gx. Ya, ini ada dua contoh bagaimana penyelesaiannya. Silakan simak berikut ini. Ya, tuh. Jadi yang A itu kalau ada Y sama dengan Fx begitu. Ditambah atau dikurangi dengan Gx. Nah, maka di situ katanya Y aksennya sama dengan F aksen X ditambah atau dikurangi G aksen X. Jadi masing-masing diturunkan. Kalau dia tambah, dia tambah. Kalau dia kurang, dia kurang. Nah, itu sifat yang pertama yang akan saya bahas. Nah, contohnya apa? Di situ nomor 1 itu contohnya. Kalau ada Y sama dengan sin 3X ditambah, itu salah cetak. Seharusnya cos 3X. Nah, itu salah cetak itu. Nah, ini itu sebetulnya cos 3X. Seperti yang saya tulis di sebelah kanan itu. Nah, ini itu bisa dipandang. Ini itu bisa dipandang sebagai fx-nya. Dan ini bisa dipandang sebagai gx-nya. Nah, maka turunannya nanti, nah, kalau ini dipandang sebagai fx dan ini dipandang sebagai gx, berarti y-nya sama dengan fx ditambah gx. Kalau y-nya sama dengan fx ditambah gx, maka turunannya ini. Y aksennya nanti sama dengan f aksen x. Fx-nya kan sin 3x, maka f aksen x-nya nanti turunan dari sin 3x. Turunan dari sin itu cos. Nah, sementara yang depan ini turunan belakang, berarti 3. Kalau ini ditambah, begitu. G aksen X, G-nya kan cos 3X. Berarti G aksen X-nya nanti, turunan dari cos 3X. Turunan cos itu adalah sin. Berarti ini sin 3X. Begitu, sin 3X. Nah, sin 3X. Yang depan ini turunan dari 3X, yaitu 3. Karena turunan cos dia min 3. Nah, ini itu siapa sih? Sini itu si ada F aksen X. Ini itu siapa sih? G aksen X. Makanya kalau Y sama dengan Fx ditambah Gx. Kalau Y sama dengan Fx tambah Gx. F aksen X ditambah G aksen X. Ini. Nah, ini diproses. Nah, ini diproses. Berarti 3 cos 3x. Min dengan plus itu min 3 sin 3x. Jadi Y sama dengan sin 3x ditambah cos 3x turunan lain. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Itu Y sama dengan tangen 5x min sin x kuadrat plus 1. Nah, ini itu bisa dipandang sebagai fx-nya. Dan ini itu dipandang sebagai gx-nya. Maka
Yang namanya Y aksen katanya kalau Y fx dikurang Gx, ini Y sama dengan fx dikurang Gx, maka turunnya seperti ini. Nah, berarti F aksen X, fx-nya tangan 5x. Berarti F aksen X-nya turunan dari tangan 5x. Turunan dari tangan itu adalah sekan kuadrat 5x. Karena 5x. Depannya ini turunan dari 5x. 5. Karena ini dikurang, kurang. G aksen X. G-nya sin X kuadrat per 1. Berarti G aksen X-nya nanti turunan dari sin X kuadrat per 1. Turunan dari sin itu adalah cos. Nah, cos X kuadrat per 1. Nah, depannya ini turunan dari ini. Siapa dia? 2X. Nah, jadi turunan dari tangan 5X. Turunan dari tangan 5X min sin X kuadrat per 1 itu adalah ini. Nah, ini itu siapa? Ini itu ya F aksen X. Dan ini tuh siapa? G aksen X. Kenapa? Kalau Y sama dengan Fx min Gx, Y sama dengan Fx min Gx, ya Y aksennya nanti F aksen X min G aksen X. Seperti ini. Nah, itu sifat yang pertama. Contoh-contoh sifat yang pertama. Berikutnya ini saya singkirkan. Yang kedua, sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua. Nah, yang kedua itu sifatnya seperti apa? Kalau Y sama dengan Fx begitu, dikalikan Gx, maka J aksen X-nya sama dengan F aksen X dikalikan Gx ditambah Fx dikalikan G aksen X. Jadi turun gantian. F yang turun, G tetap ditambah. Hati-hati, bukan dikali loh. Ditambah rumusnya. Ini bukan kali tapi tambah. Ini rumusnya begitu. Ditambah ini yang tetap, ini turun. Nah, contohnya seperti apa? Nah, itu seperti nampak di layar itu. Nah, saya berikan contoh itu. Z sama dengan sin 6x dikalikan cos 3x. Nah, ini kan bisa dipandang sebagai fx-nya. Nah, ini bisa dipandang sebagai gx-nya. Maka J aksen nanti sama dengan, karena sin 6x itu fx, cos 3x itu dipandang gx, berarti kan Y sama dengan fx dikalikan gx. Kalau Y sama dengan Fx dikalikan Gx, maka turunnya seperti ini. Nah, tinggal mengikuti ini. Apa di situ? F aksen X. F aksen X. Fx-nya kan sin 6X. Berarti F aksen X-nya turunan dari sin 6X. Turunan dari sin 6X itu hati-hati. Turunan dari sin itu cos. Depan ini turunan dari 6X. Berarti 6. Gx, berarti Gx-nya ini. Gx-nya ini. Gx-nya adalah cos 3x begitu. Nah, ditambah, jadi rumusnya ditambah bukan dikali, tambah. Fx, fx-nya kan ini sin 6x. 6x. Fx-nya itu sin 6x. Dikali G aksen x, Gx-nya kan cos 3x. Berarti G aksen x-nya turunan dari cos 3x. Turunan cos itu adalah sin. Depannya ini turunan dari 3x. Berarti ini min 3. Min 3. Nah, ini itu adalah fx. Ini adalah gx. Begitu. Ini adalah, sorry, ini adalah f aksen x maksudnya. Ini adalah fx. Begitu. Ini adalah G aksen X. Karena rumusnya F aksen X dikalikan GX ditambah Fx
dikalikan G aksen X. Nah, diproses di sini. Proses. Berarti 6 cos 6X cos 3X gitu. Saya taruh di depan berarti min 3 sin 6X sin 3X. Seperti itu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh sifat yang kedua maksud saya. Contoh sifat yang kedua. Nah, berikutnya akan saya berikan contoh lagi. Nah, contoh lagi. Contoh sifat yang ketiga. Contoh sifat yang ketiga. Yang C. Kalau ada Y sama dengan Fx per Gx gitu, maka yang namanya Y aksen, F aksen X, G X dikurangi F X dikalikan G aksen X. Sama. Kalau perkalian, tadi perkalian tadi. Perkalian itu gantian. F yang turun, G tetap. F tidak turun, G tetap. Sama. Fx per Gx. Kalau ini kan Fx kali Gx. Kalau Fx per Gx, F-nya turun, G-nya tetap. F-nya tetap, G-nya turun. Cuma bedanya, kalau bagi itu kurang. Kalau kali itu tambah. Nah, ini masih dibagi dengan Gx kuadrat. Nah, saya lanjut. Dengan contoh. Nah, contoh yang saya kerjakan, contoh yang kedua. Contoh 1 silahkan dikerjakan. Nah, contoh 2. Y sama dengan 1 plus sin X per cos X. Ini bisa dipandang sebagai Fx-nya. Dan ini dipandang sebagai Gx-nya. Berarti Y sama dengan Fx per Gx. Kalau Y sama dengan Fx per Gx, turunannya seperti ini. Nah, itu. Maka ini dicari turunannya. Dicari turunannya, Y aksen nanti sama dengan katanya F aksen X. Berarti Fx-nya 1 plus sin X. Berarti F aksen X ya turunan 1 plus sin X. Turunan 1 plus sin X. Turunan 1 itu 0. Bisa 1 list. Turunan sin X itu cos X. Depannya ini turunan dari X itu 1. 1 tidak 1 guys. Ini adalah F aksen X. Dikali Gx, Gx-nya kan cos X. Nah, cos X. Dikurangi Fx. Fx-nya kan ini. 1 plus sin X. Ini Fx-nya. Dikalikan G aksen X. G aksen X. Berarti G aksen X itu karena Gx-nya cos X, maka G aksen X nanti turunan dari cos X. Turunan dari cos X itu sin. Nah, depannya ini turunan dari X itu 1. Karena cos ini nanti min 1. Nah. Tuh. Nah, saya ulangi. 1 plus sin Fx. 1 plus sin X itu saya anggap Fx. Cos X itu saya anggap Gx. Berarti Y aksennya Y sama dengan Fx per Gx. Maka kalau Y sama dengan Fx per Gx turunannya seperti ini. Berarti Y aksennya F aksen X. Turunan dari 1 plus sin X. Ini itu adalah F aksen X. Kenapa cos X? Turunan 1, 0. Turunan sin X itu cos X. Depan itu turunan dari X adalah 1. Tidak 1 les. Ini adalah Gx. Nah, kurangi ini. Ini adalah Fx. Sementara ini itu adalah G aksen X. Nah, G aksen X. Gx-nya kan cos X. G aksen X-nya turunan cos X.
Turunan cos X itu sin X. Depannya ini turunan dari X itu 1, tapi karena cos negatif. Seperti itu. Nah, ini saya olah. Berarti sama dengan cos kuadrat X. Ini saya taruh min kena min, berarti plus sin X 1 plus sin X. Nah, ingat, ini nanti masih dibagi. Nah, ini nanti masih dibagi, begitu. Masih dibagi. GX kuadrat loh. G-nya kan cos X. Nanti dibagi ini cos kuadrat X. Karena masih dibagi GX kuadrat. Nanti ini itu dibagi GX kuadrat. G-nya kan cos. Berarti cos kuadrat X. Nah, min ini cos X, cos kuadrat X. Gitu. Min 1 dikalikan sin X. Ini jadi plus sin X. Nanti ini 1 plus sin X. Per begitu ini cos kuadrat X. Karena GX kuadrat. G-nya kan cos X dikuadratkan ya cos kuadrat X. Nah, ini diproses. Berarti cos kuadrat X ditambah sin X. Ini kali ini sin X. Ini kalikan ini ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Per cos kuadrat X. Nah, contoh nomor 2 ini. Nah, ingat, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti sama dengan 1 ditambah. Karena cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu 1. Sin X. Sin X. Per begitu. Cos kuadrat X. Saya ulangi. Karena cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti tambah sin X per cos kuadrat X. Nah, itu sifat yang ketiga. Silakan nomor 1 digunakan sebagai latihan. Ya, sebagai latihan. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan sekarang. Nah, saya lanjutkan. Sifat yang terakhir. Nah, ini. Sifat yang terakhir. Di situ, kalau ada sifat yang sifat yang terakhir. Kalau ada Y sama dengan Fx pangkat N. Tuh. Maka Y aksen X itu sama dengan N seperti pada turunan fungsi aljabar. F X pangkat N-1 masih dikalikan F aksen X. Coba. N sudah tersedia. Fx sudah tersedia. Maka N-1 bisa ditentukan. Nah, hal yang baru itu F aksen X. Nah, ini yang dikenal dengan dalil rantai itu. Hal yang baru itu yang harus kita cari itu adalah F aksen X. Kenapa? N-nya sudah ada, Fx-nya sudah ada. Maka N-1 bisa ditentukan. Berarti hal yang baru adalah F aksen X. Turunan dari Fx. Nah, contohnya seperti nampak pada layar itu. Nah, pada layar itu nomor 1. Kalau ada Y sama dengan sin 2X min 120 derajat. Nah, ini pangkatnya adalah 3. Nah, ini bisa dipandang sebagai Fx-nya. Dan ini bisa dipandang sebagai N-nya. Berarti bentuknya Y sama dengan Fx pangkat N. Kalau bentuknya Y sama dengan Fx pangkat N, maka turunannya seperti ini. Nah, ini berarti saya cari. Berarti Y aksennya nanti sama dengan katanya N. Berarti 3. N-nya 3. Dikalikan Fx. Fx-nya kan ini.
Berarti sin dari 2x min 120 derajat dipangkatkan n min 1, dipangkatkan 2. Nah, masih dikalikan f aksen x. F aksen x. Nah, f-nya kan ini. Berarti f aksen x-nya turunan dari ini. Turunan dari sin itu ada cos. Nah, turunan dari sin itu cos. Depan ini turunan ini. Depan ini turunan ini. Turunan 2x min 120. Berarti itu 2. Jadi ini itu adalah turunan dari x. Turunan sin itu adalah cos. Depan ini turunan dari yang belakang ini. Nah, itu saya jabarkan berarti 3 sin 2x min 120 derajat dikalikan sin 2x min 120 derajat gitu. Ya, begitu. Karena sin 2x min 120 kuadrat artinya sin 2x min 120 dikalikan sin 2x min 120. Ini masih dikalikan 2 cos 2x min 120 derajat. Nah, ini masih saya jabarkan 3 sin 2x min 120 derajat. Nah, ini saya tulis beda. 2, 2-nya saya taruh di sini 2 sin 2x min 120 derajat cos 2x min 120 derajat. Jadi 2 saya taruh sini sin 2x dikurangi 120 cos 2x. Nah, ini. Ini ada tujuan dan maksud. Nah, apa tujuan dan maksudnya? Nah, perhatikan di sini. Ingat. Kalau ada 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Nah, sudut rangkap. Rumus sudut rangkap. Nah. Kemudian kalau 2 sin P cos P ya sin 2P nantinya. Berarti kalau ada 2 sin 2x plus 120 derajat cos 2x min 120 derajat ini itu sama dengan sin 2x min 120 derajat. Kalau 2 sin x, ini 2x. Ini PP 2P. 2x min 120, 2x min 120 ya. 2 dikalikan 2x min 120. Itu rumusnya. Nah, sama dengan apa? Sin 4x min 240 derajat. 2 dikalikan 2x itu 4x. 2 dikalikan 120 itu 240. Nah, jadi yang merah ini nanti diproses diganti ini. Nah, saya ganti ya. Nah, berarti sama dengan 3 sin 2x min 120 derajat. Ini tadi diganti jadi apa? Sin 4x min 240 derajat. Sin 4x min 240 derajat. Nah, itu caranya. Ya. Jadi ini itu menjadi yang merah ini. Yang merah ini menjadi ini. Nah, dengan menggunakan sudut angka. Nah, itu contoh yang pertama untuk sifat yang D, sifat yang terakhir. Itu dengan menggunakan dalil rantai. Berikutnya
akan saya berikan contoh lagi. Yang kedua. Yang kedua itu adalah Y sama dengan akar 1 plus cos 2X. Ini kan bisa ditulis 1 plus cos 2X dipangkatkan setengah. Kan gitu. Karena akar itu pangkat setengah. Nah, ini kan bisa dipandang sebagai fx. Dan ini bisa dipandang sebagai n-nya. Berarti bentuknya y sama dengan fx pangkat n. Kalau y sama dengan fx pangkat n, maka turunannya seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang mencari y aksen. Katanya, kalau y sama dengan fx pangkat n, n-nya itu setengah. Setengah. Fx-nya siapa ini? 1 plus cos 2x pangkat n-1. Setengah dikurangi 1. Min setengah. Masih dikalikan dengan f aksen x. Berarti turunan ini. Turunan 1 itu 0, tidak saya tulis. Turunan cos 2x. Turunan cos itu adalah sin. Begitu. 2x. Depan ini turunan 2x. Turunan 2x 2. Karena cos dia negatif. Seperti itu. Nah, itu. Jadi, ini itu siapa? Ini itu siapa? F aksen X-nya. Nih. Siapa fx-nya? Fx-nya kan 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x itu turunannya 1 turunannya 0. Cos 2x. Cos itu turunannya sin 2x. Depan ini adalah turunan dari 2x. 2. Tapi karena cos dia negatif. Dan saya lanjut. Saya lanjut. Sama dengan min 2 dikalikan setengah itu min 1. Dikalikan sin X berarti min sin 2X. Ini jadi pangkat positif 1 plus cos 2X. Saya pangkatkan setengah. Pangkat negatif jadi pangkat positif. Nah, ini pangkat pecahan saya jadikan bentuk akar. Berarti sama dengan min sin 2x per akar 1 plus cos 2x. Seperti ini. Nah, itulah bagaimana cara menurunkan. Ya. Yang dikenal dengan ini adalah dalil rantai. Ya. Nah, itu saja dari saya kali ini. Ya. Nanti setelah ini akan saya membuat video pembahasan soal SBMPTN, SIMAK UI, gitu, maupun UM-UGM, bahkan mungkin soal UNAS, agar pengetahuan kalian tentang turunan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar semakin kuat. Ya, semakin kuat. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.